Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini mari kita mau sama-sama untuk menyiapkan segala apa yang kita punya. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Kita mau memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita sangat baik. Dan Tuhan kita layak untuk menerima sembah, puji dan kemuliaan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Kau yang layak terima, dan kasih Kristus nanti Ibu Gembala yang akan semua pujian, kemuliaan hanya bagiku Bapa di surga, di dalam nama Yesus, inilah hidup kami yang Engkau ciptakan dengan satu tujuan memuji-muji nama Engkau Tuhan. Karena tubuh jiwa roh kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah kepadamu, marilah Roh Kudus tolong kami semua. Dengan satu sukacita kami boleh bersyukur kembali, berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau menyucikan kami ya Bapa. Kuduskan kami supaya kami, apa yang kami lakukan pagi hari ini menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa tubuh jiwa roh ini adalah milik-Mu. Kami kembalikan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang hadir sore hari ini. Nama Tuhan ditinggikan. Kami mulaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita besar dan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita mau bersuka cita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala
Haleluya. Mari sama-sama kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari semuanya angkat tangan untuk Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Berikan terbaik. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan video motivasi rohani dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dan tema motivasi rohani hari ini adalah Yesus terang dunia. Akibat dosa manusia, maka manusia berjalan dalam kegelapan menuju penghukuman yang kekal. Datanglah Yesus yang menjadi terang dunia. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, dan barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Yohanes 8 ayat 12. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus yang datang untuk mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Kita tadinya berjalan dalam kegelapan dosa, berpindah dalam hidup yang terang benderang menuju sorga yang mulia. Akhirnya Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dan tetap semangat. Doakan dan dukunglah hari ulang tahun GPD Tiber Aspare yang ke-90 tahun dan akan dirayakan dalam 4 ibadah raya. Minggu 18 Oktober 2020, yang pertama jam 6 pagi, yang kedua jam 9 pagi, yang ketiga jam 4 sore, dan yang keempat jam 6 sore. Persembahan yang sudah masuk untuk hari ulang tahun gereja yang ke-90 sampai saat ini, 40 amplop untuk HUT gereja sejumlah 8.510.000 dan 33 amplop hamba Tuhan 5.830.000. Kiranya persembahan ini menjadi berkat, dan bagi jemaat yang belum dapat menyusul dan yang belum mempunyai amplop dapat mengambil di meja dekat pintu masuk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya video motivasi dan juga pengumuman ini memberkati kita semuanya, dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita. Maka jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu. Kau percaya Engkau Tuhan, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Oh, kami percaya janji-Mu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami merendahkan diri di hadapanmu. Pakai urapi hambamu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, hanya oleh karena kemurahanmu, kuasa Roh Kudusmu, demi kemuliaan namamu Tuhan. Namamu ditinggikan melalui pemberitaan firman ini Tuhan. Urapi kami semua, siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan, beberapa hari lalu saya diminta untuk melayani saudara sidang jemaat di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, di saat kondisi COVID ini, sebenarnya saya enggan ya untuk pergi keluar kota. Ya, saya pribadi enggan untuk pergi walaupun ke tempat orang tua saya, ya. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya berdoa. Saya pikir Tuhan ingin berbicara kepada kita semua, ya. Di tengah kondisi kesulitan di seluruh dunia. Beberapa tahun yang lalu saya mau saksikan, sekitar 5 tahun yang lalu, Tuhan ingatkan kepada saya bahwa akan tiba masa yang sulit, ya. Siapkan dirimu. Saya nggak tahu 5 tahun yang lalu seperti apa kondisinya. Saya nggak punya gambaran, ya. Seperti apa, apakah tahun depan, apakah 2 tahun lagi, sekitar 2015 akhir, Tuhan peringatkan kepada saya. Tahun 2016 saya mulai mengambil satu langkah untuk memberikan jaminan secara finansial, secara keuangan kepada keluarga saya. Mungkin sebagian saudara tahu bahwa saya punya putra putri ada 4, ya. Istri cuma 1 yang saya nikahi. Nah, untuk biaya pendidikan luar biasa mahal, ya. Tentu dulu saya berpikir kalau saya mau sekolahkan anak saya ke sekolah negeri yang notabene mayoritas di Kota Malang atau di Kota Batu, mayoritas saudara kita di seberang, ya. Saya pikir bukan satu hal yang bijaksana. Oleh sebab itu saya masukkan anak saya untuk sekolah di satu sekolah Kristen yang baik, cukup baik di Malang. Dan itu perlu biaya yang tidak sedikit. Banyak hal saya berpikir apakah Tuhan memperingatkan kepada saya untuk mempersiapkan diri seperti ini atau bagaimana. Tuhan peringatkan kepada saya bahwa saya harus mempersiapkan diri secara rohani, baik itu secara pemahaman firman Tuhan, ya, pemahaman rohani, baik itu secara finansial, secara keuangan, kebutuhan keluarga, kebutuhan ekonomi, baik itu secara mental, ya. Saya harus mempersiapkan diri. 5 tahun lalu saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak punya gambaran seperti apa yang harus saya persiapkan, kondisi seperti apa beberapa tahun kemudian yang sangat darurat. Tetapi baru saya sadari awal tahun, ketika sekolah-sekolah ditutup, tidak ada itu pemerintah secara resmi, bukan hanya di Indonesia tetapi diawali di luar negeri. Ya, secara resmi pemerintah membatasi gerak setiap individu, bukan hanya di satu negara tetapi di seluruh dunia. Ya, dengan merebaknya COVID-19, ya, di seluruh dunia mengalami gejolak luar biasa.
Dan awal tahun baru saya tahu ini yang Tuhan maksud. Bagaimana saya harus mempersiapkan diri. Ya. Bisa dikatakan saat ini saya bersyukur ya, karena saya tidak memiliki lagi satu kekhawatiran bagaimana anak saya bisa sekolah, kebutuhan ekonomi bisa dicukupi. Saya tidak harus berpikir keras. Karena apa? Karena saya sudah mempersiapkan diri. Ya, saya menabung apa yang saya bisa lakukan ya, untuk seperti istilah sekarang, cash is the king. Ya, orang yang memiliki sejumlah uang tabungan, maksudnya sejumlah uang tabungan, bisa lebih bernafas. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki hutang akan semakin terjerat hutang. Pada waktu itu 5 tahun lalu saya hanya memiliki satu kartu kredit, saudara. Dan kartu kredit itu jarang dipakai. Ya. Saya bicara dengan istri saya percayakan istri saya yang memegang kartu kredit itu. Jadi saya tahu kemampuan saya, jadi saya percayakan kartu kredit itu untuk dipegang istri saya. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim seorang istri yang sangat-sangat ketat dalam hal keuangan. Ya, itu banyak sekali membantu saya. Ya. Ya, terus terang aja saya orangnya agak longgar dalam hal menggunakan uang, ya. Tetapi dengan kondisi seperti itu, 5 tahun lalu kartu kredit itu tagihannya setiap bulan hanya 40.000 uang administrasi. Kadang naik turun ya, kalau ada biaya cetak dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, pada saat itu saya bereskan, seandainya ada tagihan, seandainya ada tagihan pembelian harus dilunasi. Ya, puji Tuhan sampai saat ini saya tidak memiliki hutang. Ya. Jika ada di antara saudara yang memiliki hutang saat ini, lebih baik saudara bereskan. Apakah itu hutang usaha, hutang mungkin modal dari bank sekian ratus juta, sebagai pengusaha adalah hal yang lumrah untuk mengajukan kredit ke bank. Ya. Sebaiknya saya sarankan sesegera mungkin saudara menyelesaikan hutang itu. Saudara tahu apa yang akan terjadi tahun depan? Saudara tahu apa yang akan terjadi 2 tahun lagi? Kondisi ekonomi akan semakin sulit. Ya. Tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Mari kita buka satu ayat yang menjadi dasar dari renungan sangat singkat, sekitar 20 menit atau mungkin 15 menit pada pagi hari ini. Ya. Ibaratnya kita makan baru 2 sendok, sudah suruh berhenti, saudara. Saya lebih suka mendengarkan firman Tuhan yang lebih lama tapi padat. Ya, lama dan padat, bukan singkat tapi padat, lama padat. Ibaratnya saya makan kenyang, dan ini makanan rohani bagi saudara. Tapi saya berusaha untuk mempersingkat, mengkompres firman Tuhan ini sesingkat mungkin, tetapi saudara mendapatkan manfaat dari pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka dalam 2 Korintus 13 ayat 5, langsung saja ditampilkan. 2 Korintus 13 ayat 5. Hari-hari ini kita dihadapkan kepada satu kondisi yang sangat sulit, dan bukan dihadapi oleh satu kelompok masyarakat atau satu daerah, tetapi di seluruh dunia. Tuhan memperingatkan kita agar kita mempersiapkan diri. Dalam rangka kita mempersiapkan diri, dalam 2 Korintus dikatakan, ujilah dirimu. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 13 ayat 5, saudara perhatikan, saya akan bacakan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saat ini kita sedang berada dalam masa pengujian, ya, mempersiapkan kedatangan
Kristus yang kedua kali, ya. Kita kembali kepada dasar iman kita. Saudara, pekerjaan baik kita, hasil kebaikan kita tidak menyelamatkan kita, ya. Apapun yang kita buat, ya, tidak akan mencapai surga, ya. Kebaikan apapun, sebaik apapun, seindah apapun, apapun yang kita lakukan, kita tidak mencapai surga. Kita buka ayatnya dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Bagaimana sih kita mencapai keselamatan itu? Apakah saudara yakin saudara sudah selamat? Apakah saudara tahu apa artinya keselamatan? Apa artinya percaya Yesus di kayu salib? Saudara yakin sudah menerima keselamatan? Coba tanyakan kepada diri saudara, ya. Kita kembali ke dasar iman Kristen, ya. Tolong ditampilkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bisa tolong seseorang dengan mic dibacakan yang jelas, mungkin bisa tolong dibacakan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya. Kalau keselamatan bisa kita capai dengan cara kita melakukan satu usaha, saudara, tidak ada gunanya Kristus mati di kayu salib. Ya. Kalau kita bisa berpuasa 3 hari 3 malam setiap bulan sekali, setahun 5 kali untuk mencapai surga, untuk menjadi sama seperti Tuhan, ya. Tidak ada gunanya Kristus mati di kayu salib. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kitab Roma pasal 3, coba ditampilkan Roma pasal 3 ayat 23. Ya, karena dosa, ya, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, ya. Saya ingin bacakan satu puisi yang ditulis dalam kitab Roma, ya. Pasal yang ke-3. Sebelum kita ke pasal 3 ayat 23, kita akan baca dulu. Saya sendiri akan bacakan pasal 3 ayat yang ke-10, ya. Tolong saudara menyimak dengan baik, ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Ayat 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itulah kondisi saudara dan saya, ya. Kondisi saudara dan saya layak untuk mendapatkan hukuman kekal, ya, seperti puisi yang diambil dalam kitab Perjanjian Lama, dituliskan kembali oleh Rasul Paulus, ya. Tidak ada yang benar. Semua manusia bejat, semua manusia ada dalam kuasa dosa, ya. Perhatikan ya saudara. Saudara tidak akan benar-benar bisa memahami pengorbanan Kristus di kayu salib kalau saudara tidak menyadari bagaimana berdosanya saudara. Ya. Kalau saudara berbohong 1 kali, sama dengan saudara adalah pembohong. Kalau saudara berpikiran kotor, ya, sekali saja,
saudara bisa dipanggil seorang penzina. Ya. Kalau saudara membenci saudara Anda sendiri, ya. Saudara sama dengan seorang apa? Firman Tuhan katakan seorang pembunuh. Sebenarnya kita tidak berbeda dengan orang-orang narapidana yang ada di penjara. Saudara tahu apa yang mereka perbincangkan yang menjadi hal yang lumrah? Kalau ada seorang pidana, kamu kenapa kamu kena pasal berapa gitu di penjara? Oh 362 penipuan. Oh ya biasa. Itu tuh ada tuh di sel sebelah tuh, ada di sel sebelah itu udah penipu, pembunuh lagi. Terus yang satunya bilang, oh gitu ya, oh masih nggak apa-apa. Terus yang pembunuh bilang gini, itu di sebelah tuh ada ini pedofil, bahaya. Gua sih nggak ada apa-apanya, gua cuman ini, mendingan itu di sebelah lagi tuh ada 2 orang tuh, udah pedofil, dia bunuh lagi tuh anak kecil. Jadi apa artinya saudara? Kita merasa apa? Manusia merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kita merasa lebih baik gitu loh. Apakah saudara pikir seorang pendosa itu hanya, semua orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat yang ada di penjara? Bukan, saudara dan saya sama. Saudara pembohong, saudara sama berdosanya dengan mereka. Di hadapan Tuhan, menurut standar Tuhan, menurut level Tuhan, saudara sama dengan orang-orang yang di penjara. Baik itu pembunuh, baik itu pedofil, baik itu pencuri, perampok, pembunuh, dengan saudara sama. Kenapa? Karena saudara pernah berbohong. Saya pernah berbohong, saya pernah berzina. Dosa saya sama dengan mereka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita manusia layak mendapatkan hukuman. Kalau kita lihat kembali dalam Efesus pasal yang tadi, Efesus, coba ditampilkan Efesus 2, ayat-ayat pertama kita baca, baru 5 menit atau baru 2 menit ini. Efesus pasal 2, coba ditampilkan ayat yang, saya bacakan saudara ya. Ayat 1, 2, 3 sampai ayat ke-8 tadi. Tolong ditampilkan semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Berikutnya. Bisa enggak ditampilkan semua? 1 sampai. Saya bacakan aja saudara simak dengan baik-baik. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat berikutnya, ayat 9. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara mau sombong? Saudara mau sombong? Ya, saudara berapa bulan yang lalu ada saudara saya ya bercerita tentang sejarah tentang kakek nenek saya, opa oma di Minahasa. Saudara tahu orang Minahasa itu punya budaya opo-opo. Ada yang pernah dengar opo-opo? Pokes-pokes, jimat-jimat, okultisme.
Itu luar biasa, saudara. Ya, saudara saya tanya, beritahu saya, opa oma saya bisa terbang, saudara. Dari lantai 3, lantai rumah panggung, loncat seperti terbang. Ya, ada yang tentara Kenil pada zaman Belanda dulu, mereka berperang di membela Belanda jadi tentara Kenil, jimatnya banyak. Kita orang-orang yang dimurkai Tuhan. Di daerah-daerah lain, opo-opo, okultisme, jimat-jimat, perdukunan, sangat kental dengan budaya kita di Indonesia. Baik itu di Sumatera, Kalimantan, di Jawa. Saudara, apa yang mau kita sombongkan, saudara? Kita ini layak dimurkai. Tempat kita di neraka. Okultisme itu dibenci Tuhan. Ya. Sama dengan Tuhan membenci seorang yang berdosa, seorang penjina, seorang pembunuh, sama, saudara. Tapi kenapa kita ada di sini? Karena kita apa? Kita percaya sama salib. Mana salibnya? Itu salib. Tapi salibnya udah bagus ya. Nggak ada Yesusnya gitu. Saudara tahu salib ini seperti apa sih? Kenapa sih Yesus harus brutal, secara brutal dibunuh? Diremukkan, ya firman Tuhan katakan dalam Yesaya, dia diremukkan buat kita. Kenapa? Amarah murka Tuhan itu dilimpahkan. Sebenarnya kita yang dimurkai, kita yang harus disalib. Saudara dan saya, ya. Kalau saya ingat waktu saya masih bujangan, saudara, saya tahu apa itu artinya dosa, saudara. Ya. Saya tahu apa itu artinya dosa itu. Kenapa? Karena saya hidup dalam dosa. Dan saudara pun hidup dalam dosa. Iya atau iya? Ya. Tidak mungkin kita memahami salib Kristus, ya. Memahami salib Kristus. Kalau kita tidak memahami, tidak menyadari betapa berdosanya kita, betapa tidak layaknya kita menerima salib ini. Ya. Ini inti dari iman kita. Inti dasar, ya. Basic. Tetapi tren, ya, saya katakan tren zaman ini gimana? Di media sosial, oh saya ini baik, ya, pakai baju yang bagus di Instagram, pamerin sesuatu apa, wah keren ya, punya tas Gucci mungkin dipamerin di Instagram, di media sosial. Aku nih loh punya gini, aku lebih baik dari kamu. Saudara, kalau saudara bersikap seperti itu, tanpa saudara sadari, ya, saudara masuk ke dalam dosa apa? Kesombongan, dosa yang lain. Apa sih dosa kesombongan? Merasa lebih baik, merasa bangga. Diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Dosa kita ini enggak seberapa dibandingkan orang lain. Nah zaman sekarang jarang mungkin gereja-gereja yang mengadres atau menyatakan dosa ini bejat. Dosa itu buruk, dosa itu berbau busuk. Jarang. Tetapi Tuhan mau kita menguji diri kita sendiri, apakah kita benar-benar percaya kepada Dia. Keselamatan itu diberikan kepada kita bukan karena pekerjaan kita, bukan hasil karya kita, bukan kebaikan kita, bukan kecantikan kita, bukan apa yang kita punyai. Tetapi kasih karunia, murni kasih karunia. Ada mungkin orang gereja atau mengatakan, oh supaya kamu jadi orang baik lah, ya nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu jelek-jelek amat, ya setiap minggu datang ke gereja deh setiap minggu. Udah baik, udah cukup baik. Nanti sampai ke surga, diberkati Tuhan, jadi konglomerat, hidup sejahtera di bumi dan di akhirat katanya. Berkat-berkat terus. Tetapi tidak ditemplak, tidak diajarin bahwa dosa itu apa? Berbau busuk. Dosa itu menjijikkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita masuk ke surga, satu ya, lupakan diri kita, hidup dalam kebenaran, percaya sepenuhnya dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Hanya itu saja yang bisa membuat kita dilayakkan masuk ke dalamnya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang lebih, tidak ada yang bagus di dalam diri kita. Manusia nggak ada yang baik, nggak ada yang bagus. Sebagus apapun saudara pakai pakaian yang bagus, tidak akan bisa menampilkan sisi baik daripada saudara. Itu semua palsu. Ya, apa yang saudara lihat di media sosial itu palsu.
Semua orang merasa baik, semua orang merasa ingin didengarkan pendapatnya di Facebook, di mana mereka menganggap diri mereka lebih baik dari yang lain. Saudara, enggak ada gunanya, saudara. Hanya satu keselamatan itu. Lupakan pekerjaan munafik, saudara, tetapi serahkan sepenuhnya, percaya sepenuhnya kita diperbarui melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Hanya itu saja yang menyelamatkan kita. Saya tidak berbicara hal yang lain karena waktunya sudah habis ya. Tetapi saya harap saudara semakin mengerti keselamatan, inti keselamatan kita itu seperti apa. Ya, keselamatan kita bukan katanya aktivis gereja, oh harus ikut ibadah seminggu 3 kali, harus berdoa puasa, itu tidak menjamin keselamatan kita. Keselamatan kita, hubungan pribadi kita, percaya sepenuhnya bahwa Kristus mati di kayu salib mengganti dosa-dosa kita, dan kita disucikan seperti ayat-ayat tadi katakan, kita menjadi sama seperti Dia. Kita diubah setiap waktu, kita diubah menjadi gambaran yang sama seperti anaknya siapa? Kristus yang sulung bagi kita, menjadi contoh, menjadi teladan. Siapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapkan, ujilah kontemplasi masing-masing ketika saudara sendiri. Saudara menguji ya, isi hati saudara sendiri. Saudara yang tahu, bukan saya. Gembala saudara juga tidak tahu. Orang di sekeliling saudara tidak tahu, tetapi saudara sendiri masing-masing yang tahu, yang menguji diri sendiri, apakah saya ini benar-benar. Ya. Perbaiki hubungan saudara dengan Dia. Jalin komunikasi, Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing saudara untuk saudara bisa berkomunikasi dengan benar, bukan lewat pendeta, bukan lewat orang pinter, bukan lewat orang yang tamat sekolah tinggi teologi, doktor dan sebagainya, tetapi Roh Kudus sendiri, Dia sendiri akan berbicara kepada saudara. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada masing-masing saudara. Tuhan memberkati saudara pada pagi hari ini. Ya, nama Tuhan ditinggikan. Mari kita nyanyikan satu lagu, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Kita nyanyikan lagu ini dan mimbar saya kembalikan, saya berikan kepada pendeta Robert. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita sebagai ucapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa. Haleluya, ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mencubir laut, Kau melempar anduk. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyadarkan hidup kami. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ternyata besar kasih pengampunan-Mu. Engkau sudah mengampuni hidup kami. Engkau sudah melayakkan hidup kami yang seharusnya kami dihukum, tapi karena Engkau ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang sempurna kami diselamatkan. Kasih kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Dan yang Kau beri betapa besar. Haleluya, betapa besar kasih pengampunan
pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dia hancur, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Boleh sekali lagi katakan pengampunan yang Kau beri, haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang mencurahkan pengampunan, yang sudah mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa sempurna bagi kehidupan kami, sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, menyucikan, memulihkan kehidupan kami, melayakkan hidup kami. Semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu, bukan karena gagah dan kuat kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena apa yang bisa kami lakukan, tapi semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Firman-Mu kembali meneguhkan kami, kembali mengingatkan kehidupan kami, untuk kami benar-benar menghargai karya-Mu dalam penebusan-Mu bagi kami semua, untuk kami boleh berubah semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Semakin hari kami semakin dengar-dengaran akan Engkau, semakin hari kami semakin taat dan setia akan Engkau, semakin hari kami semakin mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dalam kondisi apapun hidup kami, masa yang berat, masa yang sukar, kami tetap yakin dan percaya akan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kalau kami terus mengandalkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, menyandarkan hidup kami kepada Engkau, kami yakin dan percaya ada pertolongan-Mu. Setiap pergumulan, setiap tantangan dalam kehidupan kami, firman-Mu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu, memberkati Bapak James Edward Tumilar, juga aktivitas pekerjaan pelayanannya di Batu, juga kami semua Jemaat GBD Tiberias Pare dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan setiap usaha, kami mau terus berserah kepada Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, penuh pengharapan dan ucapan syukur. Pulanglah kita membawa berkat damai sejahtera anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, bimbingan dan tuntunan untuk kami semakin hari mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.